Overdosis parasetamol. Nama anggota yang pertama ada Nurfalah Tri Amanda dengan NIM 22102151. Yang kedua ada Sally Triwahyuni dengan NIM 22102162. Di sini kami akan menjelaskan definisi, tanda dan gejala, penyebab, patofisiologi, dan juga pengobatan overdosis parasetamol. Definisi: parasetamol atau yang biasa disebut dengan acetaminophin adalah obat analgesik dan antipiretik yang aman, efektif dan ditoleransi dengan baik, dan murah dengan efek samping yang relatif bila digunakan dengan dosis terapeutik yang dianjurkan. Overdosis parasetamol juga dikenal sebagai keracunan acetaminophen, merupakan keracunan yang disebabkan oleh penggunaan obat parasetamol yang berlebihan. Tanda dan gejala overdosis atau keracunan parasetamol dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, dimulai dalam beberapa jam setelah overdosis, terdiri dari mual, muntah, penampilan pucat, dan berkeringat. Fase kedua terjadi antara 24 jam dan 72 jam setelah overdosis dan memiliki tanda-tanda peningkatan kerusakan hati. Secara umum, kerusakan terjadi pada sel-sel hati saat hepatosit memetabolisme parasetamol, dan penderita mungkin akan mengalami nyeri perut pada kuadran kanan atas. Fase ketiga terjadi pada 3-5 hari dan ditandai dengan komplikasi nekrosis hati pasif yang mengarah ke gagal hati fulminan dengan komplikasi gangguan koagulasi, gula darah rendah, gagal ginjal, ensefalopati hepatik, pembengkakan otak, sepsis, kegagalan multiorgan, dan kematian. Penyebab overdosis parasetamol. Dosis toksik parasetamol sangat bervariasi. Secara umum, dosis harian maksimum yang direkomendasikan untuk orang dewasa yang sehat adalah 4 gram. Dosis yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan resiko toksisitas. Pada orang dewasa, dosis tunggal di atas 10 gram atau 200 mg per kilogram berat badan memiliki kemungkinan menyebabkan toksisitas. Sementara pada anak-anak, dosis akut di atas 200 mg per kilogram berat badan berpotensi menyebabkan toksisitas. Patofisiologi. Dalam kasus overdosis parasetamol, jalur sulfat dan glukuronida menjadi jenuh dan lebih banyak parasetamol dialihkan ke sitokrom P450 untuk menghasilkan NAPGI. Akibatnya, pasokan glutatin hepar menjadi habis karena kebutuhan glutatin lebih tinggi daripada pembentukan barunya. Oleh karena itu, NAPGI tetap dalam bentuk toksiknya di hati dan bereaksi dengan molekul membran seluler, mengakibatkan kerusakan dan kematian hepatosit yang meluas yang menyebabkan nekrosis hati akut. Pengobatan. Asetilsistein juga disebut N-asetilsistein atau NAC, bekerja untuk mengurangi toksisitas parasetamol dengan mengisi kembali simpanan antioksidan glutatin dalam tubuh. Glutatin bereaksi dengan metabolik toksik NAPGI sehingga tidak merusak sel dan dapat dikeluarkan dengan aman. Pemberian oral adalah rute yang umum pada terapi NAC kecuali terdapat kontraindikasi seperti aspirasi atau muntah terus-menerus. Dosis awal yang biasa dianjurkan adalah 140 mg per kilogram diikuti selama 4 jam dengan dosis pemeliharaan 70 mg per kilogram secara oral setiap 4 jam. Dosis ini biasanya direkomendasikan untuk dilanjutkan selama 72 jam. Selain rute oral, NAC intravena direkomendasikan dalam situasi di mana pasien tidak dapat mentolerir pemberian oral atau mengalami gagal hati fulminan. Protokol IV yang paling umum digunakan adalah pemberian 150 mg per kilogram IV selama 1 jam, diikuti oleh 50 mg per kilogram selama 4 jam, kemudian 100 mg per kilogram selama 16 jam. Formulasi dosis intravena yang dimodifikasi untuk pasien anak-anak dengan berat kurang dari 40 kg direkomendasikan untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan, dilanjutkan selama 72 jam.